Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam siang ya warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan siang hari ini kita jadwal yang kedua ya. Dan mohon maaf jadwal kita 2 kali geser-geser ya, karena memang agenda yang tidak bisa diwakilkan ya. Kemarin agendanya ada undangan diminta mengisi pelatihan sehingga tidak bisa mendampingi teman-teman semua di hari kemarin sesuai dengan jadwal, tetapi tidak masalah ya, kita bisa menemukan hari ini untuk sepakat dipindah ya di hari Minggu ini. Tidak masalah dan diperkenankan oleh pihak UT ya, karena dari UT itu memberikan rentang waktu, tidak harus saklek hari itu. Tetapi kalau untuk administrasi di jadwal di tiap sesi ditulisnya jadwalnya tetap sama. Namun demikian untuk tuton dan mahasiswa itu diberi rentang waktu, kalau sesi 6 tanggal sekian sampai tanggal sekian, sehingga pada hari ini kita masih di rentang waktu yang ditentukan seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan mengabsen teman-teman secara manual ya, teman-teman tidak absen secara pribadi agar saya juga mengenal teman-teman semua gitu. Oke, Salda Lisma Tadi Bu, Kak. hadir ya. Hadir. Desi Mariati. Desi Mariati. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, kalau bisa Hadir, kameranya diaktifkan kameranya ya, biar saling tahu. Ervina Kristianingsih. Tapi mungkin jaringan. Oke. Ervina Kristianingsih. Hadir. Hadir ya. Oke, Azhari Nur Jalilah. Hadir Pak. Hadir ya. Terus Sunaya. Sunaya. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Oke, Kiswatun. Bapak Azhari hadir. Ya, Kiswatun. Hadir Pak. Hadir ya. Suwartini. Suwartini hadir atau tidak? Suwartini hadir tidak? Tidak tahu ya. Kenapa? Hadir ya. Hadir Bapak. Oke. Selanjutnya Fatur Rahman. Hadir Pak. Hadir ya. Nurul Widiawati. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Justina Hestidiana. Justina hadir tidak? Justina tidak ada ya. Yunia Sihwa. Yunia Sihwa. Anisya. Hadir Pak. Anisya hadir ya. Hadir Pak. Astri Wahyuni. Astri Wahyuni. Idawuri Astuti. Idawuri Astuti. Tri Wahyuni. Hadir Pak. Hadir ya. Nurul Komariah. Nurul Komariah. Hadir Pak. Dwi Aryani.
Hadir, Pak. Atika Bay. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Diana Lahalo. Hadir, Pak. Hadir ya. Miskiah. Hadir, Pak. Oke. Sarje Anakota. Hadir tidak? Sarje. Wantini. Wantini hadir tidak? Rismawati. Rismawati. Febriani. Febriani. Tidak ya. Haji Suryani. Tidak hadir ya. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan siang hari ini tugas saya ya, yang pertama itu adalah untuk menyampaikan terkait dengan ini apa namanya, aktivitas ke-6 seperti itu, sehingga nanti teman-teman semua itu harapannya bisa mulai mengerjakan tugas yang ada di aktivitas yang ke-6. Mungkin untuk mempermudah saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Ini. Pak. Oke, di aktivitas ke-6 ya, ini sudah ada tugas yang sebenarnya itu sudah di open ya, sudah dibuka dari 27 April jam 12. Jadi di sesi ini teman-teman itu diminta untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan ya, disediakan oleh UT seperti itu. Nah, harapannya teman-teman itu menuliskan jawabannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ya, dengan di Microsoft Word yang pertama, kemudian diberi identitas, ada nama dan NIM, kemudian lembar jawab ya, jawabannya apa, kemudian referensinya dicantumkan ketika memang teman-teman itu menjawab dengan berdasarkan pada referensi yang ada seperti itu. Kemudian di sini ada 3 soal ya. Silakan nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman teman-teman ya. Kalau bagi saya jawaban yang baik itu adalah jawaban yang analitis ya. Analitis itu berarti teman-teman sudah mempelajari dari sesi 1 aktivitas 1 sampai aktivitas ke-6 ya. Kemudian pastinya sudah memiliki tambahan pemahaman ya. Ketika sudah memiliki pemahaman, maka gunakan pemahaman itu untuk menjawab. Nah, analitisnya di mana? Analitisnya adalah jawaban itu dikaitkan dengan fenomena yang terjadi ya, yang betul-betul ada di lembaga teman-teman semua. Tuh, sehingga nanti jawaban akan lebih hidup dalam artian sesuai teori seperti ini, kenyataan di lapangan seperti ini, sehingga terjadi dialog di situ. Itu ya teman-teman ya. Ini ada 3 soal. Yang pertama itu adalah bimbingan dan konseling pada PAUD memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan kepada anak. Teman-teman di sini nanti diminta untuk
menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan bimbingan konseling serta kaitannya dengan pendekatan perkembangan. Nah, di sini juga teman-teman diminta untuk menguraikan ya tujuan dari pendekatan perkembangan dalam bimbingan yang tentunya berfungsi untuk mendorong proses tumbuh kembang anak secara optimal. Kemudian yang kedua, salah satu tujuan layanan BK di PAUD itu adalah membantu anak mencapai perkembangan yang optimal pada berbagai aspeknya. Nah, teman-teman di sini nanti diminta untuk menjelaskan fungsi-fungsi BK bagi anak usia dini. Selanjutnya, analisis kondisi perkembangan seperti apa yang dapat menyebabkan anak mengalami hambatan di dalam perkembangannya. Nah, dan di sini teman-teman diminta untuk memberikan minimal 5 contoh situasi atau kondisi perkembangan yang bisa menghambat perkembangan anak itu sendiri. Tuh. Kemudian di soal yang ketiga, itu program bimbingan perkembangan pada anak usia dini itu perlu dirancang dan dievaluasi secara sistematis ya, tentunya agar apa? Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anak. Ini teman-teman diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi ya, evaluasi program tentunya, program yang sudah dilaksanakan, tujuannya apa itu dijelaskan, tahapan pelaksanaannya seperti apa ya. Bagaimana hasil evaluasi tersebut itu dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan di lembaga PAUD ya. Jadi itu hanya ada 3 sematkan, sudah ditampilkan dan sudah dibagikan ke teman-teman semua seperti itu, dan harapannya tentunya teman-teman di sini ini ya, kalau saya pribadi mungkin beberapa waktu lalu ada beberapa komentar atau nilai yang kurang maksimal ya. Kurang maksimal itu menandakan satu, jawaban itu kurang sesuai dengan manusia gitu ya. Dalam artian seperti apa? Menggunakan mesin AI ya, karena itu terdeteksi ya. Jadi saya sudah sangat familiar, sangat paham dengan jawaban-jawaban yang memang hasil pemikiran dan teori mahasiswa atau dari hasil AI. Itu ada karakter-karakter khusus yang mengidentifikasi itu hasil AI. Jadi harapannya nanti di setiap diskusi ya, teman-teman itu boleh membaca di jurnal, kemudian di copy, ditempel, kemudian dianalisis, itu boleh, malah bagus ya, serta sebutkan sumbernya. Tapi harapannya tidak langsung AI, jawaban copy paste. Itu ada indikator khusus ya untuk mengetahui oh ini manusia, ini tidak manusia gitu ya dari jawabannya. Itu sangat mudah untuk dideteksi. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya Pak. Jadi monggo. Mohon maaf, saya tadi datang terlambat Pak. Saya baru lihat di Agri. Ada yang mau ditanyakan Pak? Halo, cek. Ini sinyalnya sepertinya ya.
Ya Pak, sinyalnya putus-putus. Sinyalnya saya atau siapa? Sinyalnya saya Paham putus-putus juga. tidak? Ya, maksudnya kalau saya ngomong jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Bukan saya ya. Ada yang hilang tinggi ke saya. Mungkin saya Suara sinyalnya saya jadi atau oke, mungkin saya off cam ya biar lebih ini apa namanya, tidak terlalu berat seperti itu. Kalau ini sudah terlihat Bunda screen-nya? Iya, sudah, Pak. Terlihat, Saya Pak. memunculkan Microsoft Word ya, rubrik tugas ya. Ini rubrik tugas yang ada di aktivitas ke-6 ya. Yang pertama, kompetensi yang dinilai. Ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar bimbingan dan konseling pada anak usia ini. Indikatornya apa? Indikatornya berarti teman-teman itu bisa menjelaskan prinsip-prinsip utama BK ya pada anak usia dini, serta mengaitkannya dengan pendekatan perkembangan, dan tujuan pendekatan tersebut dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Dan ini nanti skor maksimalnya adalah 35. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, dalam mengerjakan soal apapun ataupun tugas ataupun kuis, usahakan mencerminkan itu pemahaman teman-teman, bukan jawaban AI, sehingga nanti nilainya bisa maksimal. AI emang nggak boleh digunakan, Pak? Boleh, sangat boleh ya. Tapi itu untuk membantu, bukan untuk 100% dia yang mikir gitu ya. Kalau untuk membantu boleh, tapi harus tetap kita menggunakan argumen kita dan lain sebagainya. Kemudian soal yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fungsi layanan BK dan hambatan perkembangan anak. Jadi nanti di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan fungsi-fungsi BK pada anak usia dini, serta menganalisis kondisi perkembangan yang dapat menyebabkan hambatan perkembangan ya, dengan memberikan minimal 5 contoh disertai penjelasan penyebab atau dampaknya. Ini juga skor maksimalnya 35. Kalau soal nomor 1 dan nomor 2 jawabannya maksimal, maka skornya sudah 70 ya. Kemudian di soal ketiga, indikatornya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses evaluasi ya. Evaluasi program BK. Tuh, di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan tujuannya apa, langkah-langkah evaluasinya seperti apa, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program bimbingan di PAUD. Dan ini skornya adalah 30 ya. Sehingga sehingga nantinya ketika memang maksimal semua ya bisa mendapatkan poin 100 seperti itu. Itu ya. Dan tentunya tadi harapannya silahkan ketika menjawab itu betul-betul bunda-bunda sudah menelaah dan menelisik gitu ya, sehingga tidak hanya copy soal di ChatGPT kemudian keluar jawabannya di copy lagi ditempelin gitu ya, karena akan terdeteksi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk batas waktu tugas satu ini apakah masih 3 hari apa diperpanjang? Oke, mohon maaf.
Untuk tugas 1 itu sesuai dengan apa yang ada di LMS ya, di aktivitas ke-6. Ini sudah ada waktunya ya, karena ini sudah di-set sebenarnya dari tanggal 27 April ya. Dan berakhir itu sampai 11 Mei. 11 Mei itu kapan? Besok ya. Iya, besok. Jam 3 sore. Besok sampai jam 3 sore. Silakan dimanfaatkan waktunya. Terus ini kemarin saya sudah menanyakan ya, karena ada yang bertanya. Yang bertanya saya lupa maksudnya di mata kuliah ini atau mata kuliah satunya ya, karena saya ngambil 2 mata kuliah, mendampingi 2 mata kuliah. Itu ada yang bertanya, Pak, boleh nggak diperpanjang gitu, karena jawaban saya kurang maksimal. Itu pada aktivitas kedua dan seterusnya ya, pada ini apa namanya, mulai aktivitas 3 kalau nggak salah ya, yang diskusi, forum diskusi. Itu bahkan ada mahasiswa yang tidak menjawab, saya ketinggalan kok Pak, kemudian saya tanyakan itu boleh diperpanjang. Di sini apakah ada yang tertinggal juga seperti itu kasusnya? Saya kemarin revisi Pak, tapi belum dinilai lagi. Belum dinilai lagi, oke. Kalau belum dinilai lagi mohon ditunggu ya. Iya Pak. Nanti satu waktu akan saya cek secara berkala. Berarti masih bisa berkomentar ya di setiap aktivitas ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak maaf Bagaimana? baru hadir Pak. Oke. Siap Bunda. Tadi sudah habis absen Pak. Ya, nanti di akhir akan saya absen kembali. Nanti Iya di akhir Bapak, akan- Bapak saya juga Bu Justina dari awal sudah loh Bapak. Iya. Nanti saya cek di akhir Bu, biar tidak berulang-ulang gitu ya. Nanti di akhir untuk memastikan saya absen lagi di akhir sesi. Iya, Nanti. makasih Bapak. Ya. Pak, Gimana? Bagaimana? ini kan untuk tugas ini kan besok di jam 3 ya Pak. Gimana kalau udah terkejar Pak? Bisa dikasih rentan waktu lagi enggak Pak? Karena ini setiap makul nih banyak tugas juga Bapak. Oke. Terkait dengan perpanjangan waktu itu untuk tuton ya. Tuton itu kan pendamping ya. Seperti saya itu Iya. pendamping. Iya. Karena yang set tugas itu dari UT langsung. UT, ya. iya. Sehingga ketika ada permintaan untuk perpanjang perlu kami tanyakan terlebih dahulu boleh atau tidak. Iya, karena begini Pak, setiap makul yang sudah kami lewati tuh beberapa kali dari hari Jumat kemarin, kami tuh juga minta kebijakan untuk dosen-dosen kami karena rentan waktunya itu tadi Pak, hanya 2-3 hari. Sementara kita kan tidak bisa terkejar Pak. Ini dengan tugas yang Bapak kasih kami sudah mempunyai tugas, ada 4 tugas Pak. Ya, memang sesinya seperti itu ya. Nanti Iya. akan saya komunikasikan dengan pihak UT. Iya, tapi dosen yang lain makul yang lain mereka mengatakan itu sampai bulan 6 Pak, belasan bulan 6 itu diiyakan. Ya, nanti saya cek kembali. Itu nggih. Oke. Itu nggih. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi Oke. yang mau ditanyakan silakan. Bapak mau tanya, itu yang absensi kehadiran tuwe, berarti kita nggak usah ngisi ya Pak, langsung down aja. Oke, kalau apa ngisi mandiri bisa diisi mandiri nggak apa-apa. Tadi kan sudah beberapa saya absenkan ya. Saya hanya ingin tahu. Kalau mandiri Gimana? saya kadang-kadang suka salah Pak, ngisinya nggak klik-kliknya Salah gitu. gimana? Salah ngeklik modelan tanggalnya itu deh Pak. Iya, Di sini iya. kan ada pilihan Ya, tanggalnya, jadi saya kesusahannya di cek lagi. situ. Iya Pak. Jadi gini ya, kalau tadi kan saya hanya ingin tahu bunda-bunda teman-teman satu persatu gitu ya.
Makanya saya panggil absen manual satu-satu. Tapi misal ada yang tertinggal, silahkan bisa sambil absen mandiri seperti itu. Oke, Pak. Selagi belum ditutup presensinya. Iya, Ya, makasih Bapak. yang duet kemarin juga saya lihat Sama. itunya nggak ada absensi kehadirannya Pak, padahal saya hadir gitu. Ngekliknya nggak bisa saya. Kliknya nggak bisa. Bapak. Nah, sudah Bu, hadir ini. Oh iya. Oke Bapak, makasih ya. Oke, ada lagi silahkan yang mau didiskusikan. Di sini teman-teman ini daftar TKA kemarin saya mau tanya ya. Jadi ini penasaran. Kalau daftar TKA itu teman-teman berarti ngirim berkas ke UT gitu. Iya Bapak. Iya, Pak. Iya Bapak, ngirim berkas ke UT. Berarti sudah ahli-ahli ya, berkasnya banyak ya, pelatihannya ya. Lumayan lah Bapak, ahli rendah. Datanya dari Orangnya Jakarta. yang bantuin. Iya, ada kodik sekolah yang ngirimkan Pak. Oh, iya. Iya, daftar ada Ya, bagus berarti ya. Berarti kan menandakan teman-teman gimana? Yang berkas yang ada itu, ada beberapa yang mau dikirim itu Pak, saya belum kirim. Yang ada ijazah yang digarisir, yang apa semua itu saya belum kirim sama UT-nya Pak. Itu nanti Bu, setahu saya itu nanti. Itu sampai tanggal 29 bulan ini, Bu. Ya. Oh. Kalau masalah berkas langsung ke UT-nya. Saya tadi hanya tanya saja gitu ya. Oh iya. Nah, wewenang saya tidak memiliki wewenang ke sana. Hanya tanya saja. Oh, iya. Ya, berarti sama-sama upload berkas gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kita diminta 2 jam ya kemarin. Kemarin itu gini, meskipun sudah selesai diskusinya, karena di sini tidak menyampaikan materi ya, karena materi kan sudah di LMS, dibaca dan lain sebagainya, sehingga tuton itu ditugaskan untuk memandu. Nah, ketika sudah selesai gimana meskipun 30 menit sudah selesai, yaitu untuk timsnya ini suruh jangan keluar sampai 2 jam gitu. Emang semua tuton seperti itu, teman-teman? Iya. Iya, karena aturannya Sampai kemarin 2 jam. baru di briefing ya. Kita kan pertama hanya berapa menit selesai gitu ya. Ternyata harus 2 jam. menit. Iya, meskipun kita sudah selesai diskusinya, tapi Microsoft Teams-nya tetap harus aktif ya selama 2 Iya jam. Pak, harus paskan jam sampai 2 jam Pak. Iya. Masih lama berarti kita. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Kalau ini kan kita itu kebanyakan mengajar di daerah ya Pak ya, bukan di kota. Iya. Jadi untuk tantangan atau hambatan itu masih relatif kecil ya daripada di kota. Kalau di kota itu kita melakukan pengajaran di anak didik itu susah untuk sampai ke lingkungan keluarga atau masyarakatnya Pak. Itu solusinya seperti apa Pak? Oke, kalau di kota ya. Iya, itu kan individualis, hedon, seperti itu Pak. Oke, kalau di kota memang ada beberapa tipikal lembaga yang saya tahu ya, karena beberapa kali saya mendampingi ketika mahasiswa PPL, kemudian ketika diminta untuk mengisi kegiatan gitu ya. Itu memang ada 2 tipikal lembaga. Satu, ada lembaga yang memang programnya sudah disusun, misal ada parenting yang
melibatkan orang tua 1 semester sekali, ya sudah itu diadakan. Ketika orang tua tidak hadir, ya sudah. Ada tipikal lembaga yang seperti itu. Yang penting kita sudah mengadakan, kewajibannya 1 semester sekali jalan sudah. Meskipun tidak semua orang tua hadir. Ada yang modelannya seperti itu. Kemudian, tapi ada modelan lembaga di kota yang ketika orang tuanya tidak hadir itu nanti tetap dikejar. Dikejar dalam artian dipanggil secara khusus untuk hadir. Itu adalah untuk salah satu tujuannya untuk menjalin komunikasi, untuk memastikan proses perkembangan yang dilaksanakan di lembaga dengan di rumah itu berjalan secara sinkron. Ya, ada yang seperti itu juga kalau di kota ya. Jadi memang itu sangat tergantung pada lembaganya masing-masing ya. Kalau saya dulu mengelola lembaga ya bersama dosen saya, karena dulu saya mengelola lembaga itu sejak saya kuliah S1 sampai sekarang masih aktif berkegiatan di sana. Itu bahkan kita tidak hanya melibatkan orang tua saja ya untuk memastikan pembelajaran itu nanti bisa balance, tapi sampai pada tataran masyarakat. Tataran masyarakat itu seperti apa? Jadi ada satu waktu kita itu selalu koordinasi dengan satu tokoh masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah itu dipanggil ya. Kemudian tokoh pemuka agama ya, lingkungan sekitar. Karena mayoritas Islam ya berarti Islam. Kalau yang lingkungannya mayoritas non-Islam ya non-Islam. Itu sama saja ya. Intinya dipanggil, kemudian koordinasi, semuanya memikirkan bagaimana nih biar anak-anak kita itu perkembangannya bagus baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian dari situ selalu tercipta kesepakatan ya, kesepakatan. Misal ada jam-jam di mana anak-anak tidak boleh main gadget atau nonton TV, dan itu semua harus ngaji dan lain sebagainya. Ada kesepakatan seperti itu sehingga PAUD itu bisa berkolaborasi, berkoordinasi, tidak hanya menggerakkan lingkungan sekolah dan keluarga saja, bahkan sampai lingkungan masyarakat. Itu kan idealnya memang seperti itu ya. Itu ya Pak Fatur Rahman ya. Ini di beberapa lembaga yang pernah saya jumpai, dan kebetulan ada satu lembaga yang saya dari dulu ikut aktif berkegiatan di sana seperti itu. Jadi sangat bergantung pada guru-gurunya, yayasannya dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, terus satu mungkin tambahan ya, berkaitan dengan di kota itu kan kebanyakan ini orang tua itu sosialita ya. Iya betul Pak, banyak-banyak emak sosialita, betul Pak. Apalagi milenial sosialita itu kan sudah trennya kekinian, apa-apa harus diupdate dan sebagainya. Iya betul. Itu ada satu lembaga juga di Kebumen ya, karena saya tinggalnya di Kebumen sekarang domisilinya. Itu gini, jadi ada playhouse, dan ketika anak datang sampai nanti anak pulang, setiap hari itu dia memproduksi dokumentasi video dari ketika anak datang, doa bersama, kegiatan outdoor sampai pulang, terakhir doa sampai dijemput. Dan setiap hari itu dikirimkan ke orang tua. Tidak hanya dokumen video, tapi ada satu karena kebetulan anak saya ada yang anak saya ke sana ya, itu belum ketemu catatannya. Ada satu lembar, intinya ya, satu lembar catatan. Itu isinya gini, penilaian Ananda secara kepribadian sudah bagus, kemudian secara sosial emosional sudah berkembang dan lain sebagainya. Itu setiap hari dicetak
dituliskan progresnya laporan per hari dikirimkan ke orang tua ketika orang tua jemput. Itu selalu dibawa, dan di situ ada rekomendasi saran bagaimana, apa yang harus dilakukan orang tua ketika sudah sampai di rumah untuk memastikan apa yang sudah diterapkan di lembaga itu juga sinkron dengan apa yang ada di rumah. Ada yang sampai sedetail itu setiap harinya, bahkan ada yang setiap hari itu dokumentasi ketika outdoor itu videonya tidak hanya pakai HP ya, pakai drone. Itu karena kegiatannya ini menganut apa namanya kayak Montessori, Waldorf dan lain sebagainya. Jadi belajarnya itu di kelas berapa menit gitu, paling maksimal 1 jam, kemudian keluar kelas ke lingkungan, bahkan nyemplung ke sawah, ambil ikan gitu. Jadi yang memang berbasis alam itu ada di sini ya, di tempat kami ya, di kota itu padahal. Sehingga komunikasi antara lembaga dan orang tua itu selalu terjalin meskipun lewat sosmed. Dan itu setiap hari itu ada yang seperti itu. Di sisi lain itu juga nanti ketika teman-teman misal di UT ada manajemen penyelenggaraan PAUD itu, ada makul itu misal ya, itu bisa sebagai sarana untuk promosi, sosialisasi ya, karena kita melihat wali murid ini sosialita banget itu isinya ya. Kemudian kita kirim dokumentasi anak-anaknya ketika pembelajaran ke orang tuanya, maka mereka biasanya serentak akan membuat status di IG, di WA dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi gerakan masif bersama. Sebenarnya orang tua kan tujuannya anak saya nih biar orang lain itu lihat kegiatan anak saya gitu ya, itu tujuan orang tuanya. Tapi tujuan lembaganya itu tidak hanya itu. Tujuan lembaganya adalah bagaimana saya bisa promosi itu secara gratis gitu ya, sehingga di-share kemana-mana dan ternyata ramai ya. Dan itu bahkan sampai menolak dalam artian kuota saya sehari itu sekian anak ya, karena modelnya kayak ada yang kayak tempat bermain ya. Jadi kalau sudah melebihi kapasitas, kamu ikutnya besoknya lagi dan lain sebagainya, itu sampai selalu full kuotanya. Itu ya Pak Rahman. Terima kasih atas masukannya Pak. Ini bisa dicoba nanti. Oke. Dan itu bisa diterap tempat teman-teman semua ya. Itu adalah iklan gratis, tapi kuncinya satu, yang didokumentasikan, yang akan dipublikasikan itu harus kegiatan-kegiatan yang memang itu mencirikan satu lembaga, terus memiliki daya tarik dan dia itu memiliki keunggulan. Misal yang berbasis alam, yaitu ke alam, berbasis keagamaan ya, keagamaannya yang diperkuat itu, agama apapun ya, itu kemudian dikeluarkan di situ. Kemudian nanti itu akan menjadi daya tarik di lembaga teman-teman semua ya. Bahkan di kami ada lembaga yang berdiri belum begitu lama, itu sudah kemarin anak saya daftar di bulan September tahun lalu untuk sekolah di bulan Juni Juli tahun ini, itu padahal daftarnya bulan September 2025, itu kuotanya tinggal 3. Kuotanya tinggal 3 anak. Berarti kan peminatnya cukup tinggi itu ya, luar biasa. Banyak ya Pak peminatnya, luar biasa. Iya, padahal di desa loh. Kalau di kota mungkin umum ya, seperti yang viral kemarin di Sapen Jogja dan lain sebagainya, itu kan di kota dia memang sudah lama, itu hal yang lumrah. Tapi ini yang saya penasaran itu awal dia berdiri belum begitu lama, belum sampai 10 tahun, tapi sudah daya tariknya seperti itu. Itu teman-teman ya. Oke, ada lagi silahkan. Mau tanya terkait di sekolah boleh Bapak? Boleh. Di sekolah itu kan
ada parenting class. Biasanya untuk orang tua itu ya dilaksanakan setiap 2 bulan sekali ya gitu. Di sekolahan saya kebetulan kemarin ada parenting tentang ini loh Bu, sharing-sharing yuk kita pembelajaran anak di sekolah, ketercapaian anak yang sudah dicapai seperti ini, terus disampaikan juga di situ dari orang tuanya, Ibu, anak saya kalau di rumah kok seperti ini, misalnya kurang ya Pak gitu pemahamannya. Terus dari pihak sekolah kan otomatis berusaha untuk bagaimana anak agar caranya lebih berkembang lagi. Lah pas kita kumpul dengan orang tua, di situ kan biasanya, ayo Bu, keterbukaan kita gitu ya Pak. Nggak ada istilahnya rahasia-rahasiaan untuk demi kemajuan perkembangan anak. Iya, ibu-ibu manut. Tetapi kalau pas di belakang, istilahnya di luar sekolah, ibu ngomongnya lain lagi Pak gitu. Apakah parenting class-nya itu belum berhasil? Apa dari sekolah itu emang menakutkan kesannya gitu Pak? Mohon ininya saran dari Bapak. Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Ketika ada parenting class itu menghadirkan praktisi atau akademisi tidak? Atau hanya sekedar sharing kalau antara ini guru hanya dan wali murid? Kalau ini yang sering dilakukan sekedar sharing antara guru dan wali murid. Seperti itu Pak. Oke. Di depan tidak, di belakang tidak gitu Pak. Ya. Sebenarnya itu sudah bagus ya, ada program rutinan seperti itu, dan ini merupakan cerminan di mata kuliah ini ya, di mata kuliah kita ya, tentang bimbingan dan konseling itu sudah berjalan, ada kegiatan rutin seperti itu. Nah, tetapi ketika itu tahu-tahu di belakang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dan lain sebagainya, secara program kelas parentingnya itu sudah berjalan ya, berhasil parentingnya gitu ya, cuma dampaknya yang belum berhasil gitu ya, efeknya dari kelas itu belum dapat memberikan dampak ya, efek. Nah biasanya itu karena yang saya amati ya di beberapa lembaga di lingkungan kami itu, karena itu tidak pernah menghadirkan praktisi atau akademisi itu. Misal ya, sedang membahas tentang kesehatan gigi, kok yang ngomong hanya gurunya dan antar orang tua, itu biasanya hanya didengarkan saja. Karena ini kita kewajiban hadirnya, biar sudah pulang lupa gitu ya. Tetapi sesekali itu perlu menghadirkan praktisi atau akademisi yang sesuai dengan bidang. Pak, tapi lembaga kami misal ya untuk pendanaan dan lain sebagainya itu belum bisa ke sana gitu, mengundang praktisi dokter dan lain sebagainya. Itu memang masalahnya di beberapa lembaga ya. Tapi saya akui secara program di tempat Bunda itu sudah bagus ya, sudah berani dan bisa melakukan kegiatan itu secara rutin. Tapi mungkin barangkali perlu mengundang praktisi atau akademisi meskipun hanya 1 tahun sekali atau 1 semester sekali. Karena biasanya ya bunda-bunda itu yang tadi saya katakan ya, apalagi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu sosialita ya, ketika yang ngomong itu ibaratnya tidak memiliki background ke sana, itu biasanya akan hanya didengarkan ya, kalau bahasa Jawanya ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Iya, istilah Jawanya itu seperti itu ya. Itu mayoritas seperti itu. Tetapi ketika yang ngomong itu yang diidolakan ya, atau di bidangnya, saya yakin akan lebih mengena. Nyambungnya Pak. Akan lebih nyambung dan lebih bermakna, lebih mengena. Jadi ternyata seperti ini ya, saya baru tahu dan lain sebagainya. Ya minimal ini libatkan misal dari orang-orang yang dari puskesmas dan lain sebagainya ketika berbicara berkaitan dengan kesehatan gitu. Itu kan bisa ya menjalin MOU dengan puskesmas ya, lembaga PAUD ya. Mungkin nanti
Iya, ada. diadakan kegiatan rutin, ada dokter yang visit untuk memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Saya rasa akan lebih mengena, akan lebih didengarkan gitu. Itu ya, Bunda gitu. Itu kalau dari analisis saya seperti itu. Ya, karena di semua ya, bahkan di kalangan dosen pun misal ya, antar dosen sedang mendiskusikan tentang satu topik misal ya, ketika itu sama-sama dosen yang ada di satu perguruan tinggi membahas satu topik, itu kan biasanya hanya semua punya asumsinya masing-masing ya terkait apa temanya. Tapi ketika menghadirkan expert itu bisa mengarahkan nantinya ada satu pandangan ke sana gitu. Begitu juga ketika diskusi itu tadi dilakukan di lembaga hanya guru dan wali murid, kan pasti mereka memiliki memiliki pandangannya masing-masing, memiliki pengalamannya masing-masing, sehingga banyak asumsi. Tapi ketika yang kemudian sesekali menghadirkan expert, itu biasanya nanti akan ada penyamaan persepsi. Gitu nggih. Kasih masukannya Pak. Insya Allah ini target untuk kedepannya manggil praktisi. Oke, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi silahkan. Begini Pak, pengalaman di lembaga saya pernah parenting mengundang sosiolog lah ya. Tapi ketika orang tua sosiolog atau psikolog? Ya, psikolog seperti itu. Tapi ketika orang tua dijelaskan karakter anaknya, terus bagaimana biar dia itu lebih bisa berkembang, terus masuk ke makanan atau gizi yang bagus untuk anaknya, tapi orang tua malah berkata, makan daging, buat apa makan daging, yang penting besok bisa makan aja udah alhamdulillah, katanya begitu. Nah itu susahnya seperti itu Pak. Oke, kalau berkaitan dengan tadi ya makanan yang Pak Fatur Rahman cerita ya, kalau itu mungkin beda kondisi ya, beda kondisi dalam artian gini. Kalau saya lihat dari jawaban wali muridnya tadi, dari psikolog sudah menyarankan untuk makan daging dan lain sebagainya. Kok jawaban orang tua makan daging, makan yang buat besok aja, ibaratnya udah untung gitu kalau makan. Berarti itu kan kaitannya bukan dari mindset, tapi lebih kepada ekonomi ya. Itu beda hal gitu ya. Kalau daging kan yang akan diambil itu adalah protein misal, maka itu bisa disiasati dengan protein nabati gitu ya, tidak dari hewani dan lain sebagainya. Itu tinggal pola pikirnya saja. Ketika memang jawabannya tadi kok harus daging gitu untuk makan saja tidak, alhamdulillah, itu kan berarti bukan dari mindset, tapi lebih kepada kemampuan, itu kemampuan secara ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Beda ketika orang itu mampu dinasihati seperti itu kok malah tidak menghiraukan gitu. Nah, itu berarti sudah pada mindsetnya gitu. Kebanyakan seperti itu Pak. Tidak menghiraukan, terus ada yang jawab ya seperti itu, susah Pak. Bapak itu termasuk grow mindset atau big mindset Pak, orang tua seperti itu? Menurut Ibu apa Bu? Big mindset ya Pak? Iya. Iya, karena susah dinasehati ya. Itu dalam artian sudah tahu, dikasih tahu yang baik, kemudian tidak melakukan ya. Karena tadi ya, yang saya katakan di awal, biasanya orang tua itu memiliki mindset, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuannya masing-masing. Bahkan ada salah satu dengan cara pandangan mereka Pak, menurut cara pandangan mereka biasanya. Betul. Apalagi yang tidak open mindset ya. Iya, betul. Itu akan lebih sulit memang, dan itu menjadi tantangan lembaga ya, bagaimana caranya untuk bisa memberikan edukasi itu tidak hanya ke anaknya,
anak, keluarganya. keluarga. Betul Bapak. Bahkan di misal nih di apa namanya di lingkungan saya ya di kampus ya ada ya anaknya itu ngajar makul gizi ya, gizi ada seperti itu. Kemudian orang tuanya konsepnya lampau ya, konsep lama itu dulu itu memberikan minum teh ke anak usia dini 3 tahun 2 tahun itu hal yang lumrah zaman dulu gitu ya. Iya. Padahal anaknya ketika Dengan ngajar dengan kasih di pisangnya kampus, Pak, kasih pisang. Masih baik kasih Ya, pisang. Itu itulah. kan zaman dulu lumrah banget. Intinya kalau dinasehatin ya anaknya nasehatin orang tuanya itu jawabannya ya dia yang cerita ya jawabannya itu loh koe mbien kamu ya dulu tak kasih makan ini yuk nggak apa-apa sekarang jadi dosen kok. Iya betul Bapak. Jadi Iya. susah untuk dinasehati gitu ya padahal ilmu pengetahuan kan selalu berkembang gitu dan itu Berkembang. merupakan hasil dari riset Iya. dan lain sebagainya gitu. Gitu. Memang Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada MBG Pak. Gimana Bu? Udah ada MBG Sudah kan? ada MBG Pak. Sudah ada MBG. Jadi makanan sudah sehat-sehat. Ya, kalau di wilayah ya gitu Bu. Kalau di lingkungan wilayah tapi kalau di kota memang ada beberapa yang problematis ya, tapi tidak semua ya. Itu MBG kalau di pelosok itu sangat bagus programnya gitu ya. Di lingkungan-lingkungan yang memang membutuhkan. Tapi kalau dipaksakan di semua lembaga ada yang kurang sesuai ya. Kayak contoh di kami ya di kota, kalau di desa itu cocok gitu ya. Tapi kalau di Betul. kota sebelum ada program itu sekolah itu sudah menyediakan catering. Nah, ternyata setelah ada program itu tidak anak-anak itu lebih suka ke cateringnya dan tidak dimakan gitu dan lain sebagainya. Sama-sama Iya betul berbagi, Pak. sama-sama ada daging dan lain sebagainya gitu misal ya. Itu. Jadi bagus sekali programnya manakala tepat sasaran seperti itu. Tapi kalau dipaksakan ya memang ada sekolah-sekolah yang justru wong kami sebelum ada program ini saja sudah jalan gitu, dikelola sekolah gitu. Ada yang seperti itu. Itu di Iya Pak, beberapa berarti lembaga sama yang Pak namanya kasusnya dengan di sekolah saya seperti itu Pak. Iya. Karena namanya Iya. program semua kan pasti ada pro kontra ya. Tapi Iya kalau betul secara Bapak. Iya, secara umum kalau misal tepat sasaran itu sangat-sangat bagus ya, kalau tepat sasaran ya. Iya. Bahkan ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk makan MBG. Berarti Ya, itu salah beberapa sasaran, gitu. Bu. Ya, itu Bukan berarti kan bukan salah sasaran Pak. Bukan salah sasaran karena mereka lihat MBG itu lebih ini dari bekal mereka. Jadi mereka pikir biasalah Pak ya. Chinese murid-murid saya kan rata-rata Chinese. Jadi mereka bandingin bekal mereka dengan makanan MBG yang disediakan. Ternyata bagi mereka, ini teacher biasa-biasa aja. Mereka bilang bekal anak kami mah lebih ini. Ya udah kita pun nggak bisa maksa kan Pak. Untuk orang tua harus ini Bu, ini ya biarpun kita udah meyakinkan enak loh nak, ini makan sayur, ada buahnya. Tapi anak itu mau orang tuanya lagi. Nah, kasusnya banyak Itu, seperti itu. maksud saya itu kalau misal sekolah di tempat saya di kampung misal ya dengan sekolah internasional di kota itu kan jelas standarnya sudah berbeda ya. Dan Berbeda. orang tua membayar mahal dan lain sebagainya sehingga ketika tepat sasaran ya itu bagus sekali gitu ya. Iya betul Pak. Tepat sasaran. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Boleh izin sebentar Pak. Gimana? Boleh izin sebentar Pak. Ada disuruh orang tua dulu. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Kita sampai jam berapa Bapak? Tidak usah di close nggak apa-apa Bu, tetap masuk aja. Sampai jam 2, sampai jam 2. Masih lama. Kita udah lewat 6 menit Bapak. 7. Udah 2 jam. Jam 2 apa jam 3? Jam 2 apa jam 3 Pak? Bapak? 2 jamnya jam Harusnya 3. jam 3 iya, Bapak. jam 3, Kalau sorry, 2 jam jam. 3. Harusnya jam 3. Ya, Masih dapat 1 jam. Iya. saya salah lihat. Oke, ada lagi silakan yang mau didiskusikan boleh.
Apa itu? Oh ya, Ada? Ini paling jauh berarti dari mana, teman-teman? Kalimantan Barat jauh Pak. Kalimantan Barat. Terus dari mana lagi? Maluku, Ambon Pak. Maluku. Ampun Pak. Wow. Dari Tegal Pak paling jauh. Oh, Tegal. Lampung, Pak. Laka-laka ya. Papa tuh dekat. Bapak udah pernah ke Kalimantan Barat ya Pak? Saya Brebes Belum, Mas. belum. Makassar Pak. Saya keluar pulau itu baru ke Bali aja. Oh, Keluar nanti Jawa baru ke Bali aja. oh nanti main ke Kalbar ya Pak, dekat kok ke Kalbar ya Pak. Insya Allah kalau ada kegiatan di sana. Iya, amin. Biar Bapak bisa lihat Sungai Kapuas. Iya. Semoga ada kesempatan ke sana ya. Iya. Kalau biasanya kalau ada program itu sering keluar gitu. Iya. Iya Pak. Pak, minta mau bertanya Pak. Ini mengenai tugas Pak, apa terakhir besok Pak ya? Iya. Dikumpul. Diusahakan dulu nanti ketika saya sampaikan biar ada perbandingan. Itu ya. Kami sih tetap usahakan Pak. Mungkin saja tidak terkejar semuanya karena banyak juga matkul yang kami kerjakan nih Pak. Banyak Pak, yang dari sebelum banyak. Makanya apa itu? Iya. Maksudnya banyak yang tugas Karena juga Pak. Selain mata kuliah banyak juga tugas-tugas yang lain. ini tugas percepatan juga ya, teman-teman ya. Kita lolos beasiswa ini kan sudah sangat luar biasa ya. Dan ini merupakan program percepatan dari pemerintah. Termasuk yang konfirmasi atau reguler? Keterimanya Reguler Pak. Reguler. Tahun setengah ya. Reguler Bapak. Reguler 3 semester. Oh, reguler. Malah 2 semester ya. Jadi satu tahun setengah ya Pak. Iya. Kalau reguler Yang kalau dari saya tugasnya bisa diusahakan. Cuman caranya itu Pak. Saya intinya. ya. Karena banyak yang Usahakan dulu ya. ya Pak. Tugasnya sudah alhamdulillah sudah. Cuman caranya. Jujur ya Pak, kami ini kadang gaptek juga Pak. Ada niat Pak, Iya. betul. Ada niat dan kemampuan kami untuk mengerjakan tugas. Itu kebatasan kami karena gaptek, sedikit gaptek loh Pak, betul. Jujur Pak. Iya, itu betul Pak. Ya, itulah tuntutan ya dari zaman ya. Karena sekarang zamannya sudah teknologi, berarti benda-benda harus belajar. Meskipun pelan-pelan tapi pasti. Apalagi di lembaga yang sudah dapat ISP, banyak sudah dapat semua belum? Apa itu Pak? Interaktif flat panel yang dari pemerintah, dari TV. Oh, Smart TV ya Pak, Smart TV. Sudah Pak. Ya, Udah Pak. Sudah Pak. itu. Saya sudah Pak. Sudah Pak, tapi diambil ulang, ditarik kembali Pak. Itu kenapa ya? Oh, nggak tahu kalau itu. Oh, Ibu ndak bayar lunas Bu. Gratis. Itu kredit Bu. Heran anak-anak jadinya Ibu, mana sudah TV-nya kita? Gratis Bu. Ah, bilang gini Bu, Ibu jawab, nah kita bayarnya nggak lunas, orangnya ambil lagi nah. Diambil orangnya kembali. Aduh, padahal bagus banget sekali bisa ada TV. Iya.
Ya, jadi IFP itu untuk mendorong digitalisasi ya di seluruh lembaga pendidikan. Dan ketika teman-teman sebagai guru-guru di lembaga PAUD itu bisa memanfaatkan dengan maksimal, maka ini suara saya apa ya? Iya Pak, suara Bapak kayak bayang-bayang. Ya. Mikrofonnya siapa? Oh ya udah. Oke, itu ya. Kalau dimanfaatkan secara maksimal itu akan sangat bagus ya. Karena saya kemarin meneliti tentang itu tapi jadi ya. Jadi misal bunda-bunda kok bisa membuat misal ya game interaktif untuk anak yang materinya itu teman-teman yang bikin sendiri, ngeset sendiri, pakai suara sendiri, tokoh-tokohnya di set sendiri, kemudian nanti anak-anak bisa bermain game di situ, tapi gamenya itu materi pembelajaran di PAUD itu sangat-sangat bagus ya, karena Iya Pak, betul. saya ngajar makul itu ya kalau di kampus saya yang tetap ya, yang offline gitu, ngajar itu, dan itu hasil dari mahasiswa itu keren-keren, misal ada tebak suara dan lain sebagainya, nanti anak bisa mencet-mencet di TV itu secara otomatis. Tapi di situ suaranya, kemudian video pembukaannya itu gurunya gitu. Jadi bukan game yang download. Sehingga materi total itu guru yang ngatur ya. Materi total guru yang membuat dan lain sebagainya. Sehingga bisa dipastikan materinya sangat-sangat sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu, dan ternyata sangat berkesan bagi anak usia dini. Jadi ketika ada tadi yang sudah dapat IFP tadi, interaktif flat panel ya, TV digital itu kok bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ya itu akan bagus ya. Sehingga tidak hanya dimanfaatkan untuk nonton tok gitu ya, atau sebagai pengganti LCD tok gitu ya. Tetapi ketika itu bisa dimanfaatkan untuk tadi itu game interaktif, video pembelajaran interaktif, jadi video tapi yang interaktif, ya, anak bisa bereksperimen di situ, itu akan sangat bagus. Ya. Misal dari mahasiswa kemarin, misal dalam pencampuran warna, ya, kalau warna ini digabungkan ini, nanti keluar hasilnya ini. Gitu. Iya. Anak-anak geser-geser sendiri, oh warna ini dengan ini, oh ternyata hasilnya ini dengan ini, oh ternyata jadinya. Ternyata anak itu sangat senang. Pak, sangat mau bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Kenapa ya Pak, kalau cara mengajar dengan menggunakan boneka, itu anak-anak lebih mendengarkan daripada bicara langsung secara mengajar kita sendiri. Tapi kalau dengan cara mengajar pakai boneka, maksudnya diganti suaranya kita pakai boneka dengan alat peraga pakai mengajar apa sudah itu namanya istilahnya sandiwara boneka. Anak-anak lebih panggung boneka Ibu, panggung boneka. Itu namanya ya. Kenapa anak-anak lebih suka itu daripada gurunya langsung cara? Ya, oke. Itu mungkin gini ya Bu ya, kalau secara teori anak ketika sudah melihat guru ya sering mengajar dengan guru yang sama ya, cara ngajarnya sama, kemudian metodenya sama, maka lama-lama akan bosan. Sehingga ketika sesekali guru menggunakan boneka, anak itu akan antusias. Jadi kuncinya bukan pada bonekanya sebenarnya, kuncinya pada gurunya. Ya, kalau gurunya semakin kreatif, inovatif, jadi materi ini cocok nih dengan boneka. Nanti ketika materinya sains, anak praktek langsung, misal simulasi membuat gunung meletus dengan menata pasir, kemudian ada dikasih soda kue dan cuka, itu kan nanti kayak meletus. Kemudian ketika misal pembelajaran mengenalkan banjir, kok dikenalkan diselokan depan sekolah misal itu dengan dibendung dengan sampah, ternyata banjir, itu kan akan lebih berkesan. Jadi kesimpulannya kalau saya dengarkan tadi statement dari Bunda Febriani ya, itu bisa jadi itu tadi karena
tadi ya, gurunya sama, cara Ya. ngajarnya sama, ya, tempatnya sama, ya, sehingga lama-kelamaan itu bosan. Sehingga ketika sesekali dengan boneka, itu anak akan sangat senang dan sangat Iya, Pak. tertarik. Malahan Gitu. dorang cari itu boneka, sudah tak sembunyi, dorang cari 3. sampai dorang dapat. Ibu pakai boneka. Jadi apa namanya? Suaranya saya pribadi itu tak ganti kan, saya ganti suaraku Bapak. Jadi suara kayak diganti kayak besar seperti bagaimana ya? Diganti Nah. perannya. Ya. Jadi intinya pada kreativitas dan inovasi Bunda di dalam mengajar. Iya. Ya. Sesekali boneka, sesekali dengan media Iya. APE yang lain, Iya. sekali Apakah kegiatannya salah? di luar Iya, gitu. apakah salah saya Pak menyembunyikan itu boneka? Maunya dorang hari-hari pakai boneka terus. Ya, Anak beda. sekarang kreatif, Bu, lebih kreatif dari kita. Iya, iya kan, Pak? Belajar itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, metode, media dan lain sebagainya. Iya. Itu sangat banyak sampel yang bisa kita adopsi ya, kita tiru, kemudian kita ajarkan di lembaga. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya. Kalau kita meniru cara mengajar, meniru media yang sudah dibuat orang lain, kok kita terapkan untuk mengajar, itu tidak apa-apa ya, selagi tidak diperkomersialisasikan ya, tidak diperjualbelikan. Gitu. Iya, Kalau misal pakai ini ada boneka, metode ini, kita ngajar seperti itu boleh, sangat boleh. Gitu. kalau pakai Makanya, sandiwara boneka dorang Pak, dorang perhatikan. Kalau tidak pakai itu banyak yang bermain. Iya, karena lebih tipe anak fokus sekarang orang. nggak mau yang monoton kayaknya, Bu. ini Iya, anak saya seperti aja begitu. ya. Kalau buku ada kayak gini yang bisa dilepas ya, dan ini bisa berganti pakaian, gitu ya. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini dari satu kartu berbentuk apa ya, perempuan ya, ada 2 pakaian warna-warni, ini untuk bercerita. Itu sangat senang ya. Tetapi misal kok sudah lama pakai boneka terus, tidak pernah ganti, ya lama-lama akan bosan. Iya. Gitu. Kan bonekanya itu saya taruh nama Kribo saya namakan itu. Jadi Kribo terus yang bicara itu hari-hari. Iya. Apa Anda capek Kribo bicara terus ya, Ibu? Itulah. Dan juga itu Kribo. Masih dicari-cari itu Kribo, gimana itu? Masih sampai sekarang orang cari itu. Kadang kembali lagi gini ya, iya Pak ya, mungkin karena gini juga anak-anak biasa di rumah kan dejet. Kalau dejet ini kan bisa bervariasi di dalam situ. Mereka mau apa keluar itu. Jadi kalau di sekolah ketika kita yang berbicara, anak-anak tidak mau mendengar karena mereka pikir mereka di sekolah di rumahnya itu main dejet, bisa melihatkan hal-hal yang baru dan asik bagi mereka. Karena di HP kan mereka mau apa aja. Nah, kembali lagi gitu, bukan seperti yang kita di kuliah awal makul yang tadi pagi. Karena anak-anak itu kebiasaan dengan gadget. Ya, itu salah satunya ya, Nah, salah satu faktor terbesar sekarang sih kayak gitu Pak, kalau tidak salah Pak. Cepat bosan. Itu karena ketika diberi gadget tidak sambil diberi arahan. Iya, betul. Dan itu nanti dampaknya adalah ketika misal dia diberikan mainan cepat bosan, dikasih apa cepat bosan dan lain sebagainya. Iya. Karena dari gadget itu dia sudah bisa memenuhi hasrat keinginannya gitu. Iya. Bosan geser gitu. Gadget. Iya, makanya harus diperhatikan betul ya, ketika orang tua memberikan gadget itu harus dengan pendamping, dengan pengawasan dari kita sebagai orang tua lah ya Pak ya. Itu harus dilakukan ya. Bahkan kalau kita runut ya dari teori-teori, kemudian dari aturan dari WHO, dari Kemenkes dan sebagainya, itu ada aturannya. Misal anak 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya sama sekali belum boleh
kenalkan dengan gadget. Belum boleh screen time. Sorry, bukan dikenalkan. Iya, screen time, iya Pak. Belum Screen boleh time, betul. kontak lain. Iya. Sampai 2 tahun. Sama sekali belum diperbolehkan. Tidak disarankan ya. Nah, setelah 2 tahun sampai sekian tahun itu ada aturannya, sehari maksimal sekian menit. Nanti sekian tahun 14 Pak. sehari sekian jam. Itu ada aturan. Iya. Itu berdasarkan hasil penelitian. Ketika kok sehari dia melebihi waktu yang telah ditentukan, maka akan menjadi candu. Ketika sudah menjadi candu, itu akan sangat sulit untuk dikembalikan. Ketika diambil HP-nya tantrum, berarti itu sudah kecanduan. Itu ketika diberikan sudah dengan aturan, diawasi ya dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya candu. Tetapi ketika anak minta HP kok orang tua membelikan, pertama kali tidak dengan berbagai pertimbangan, tidak diberikan aturan, semuanya dikasih HP, los gitu ya, bebas mau apapun, tidak diawasi, tidak diarahkan, ya itu potensi-potensi di situ. Sebenarnya ya orang tua sendiri yang menyebabkan itu ya, bukan orang lain. Sama dengan membunuh pelan-pelan, Pak. Iya, betul, Pak. Sedangkan mayoritas emak-emak di Indonesia itu nggak mau ribet, Pak. Yang penting kasih HP biar anteng gitu lah. Iya, itu realita di lapangan seperti itu. Banyak orang tua yang dulunya ketika sibuk itu menitipkan anaknya ke mbahnya, ke tantenya, ke budenya. Tapi kalau sekarang dititipkannya ke gadget. Iya. Dikasih gadget nih, ben meneng gitu ya dan lain sebagainya. Enggak repot lagi bayar pengasuh, Pak. Tinggal sebagainya. Tapi dampak sangat luar biasa ya. Itu ya, makanya butuh izin Pak. Intens ya. Gimana Bu? Pak, mohon izin saya kasih mati sebentar Pak, saya alihkan ke HP dulu karena lampu mati Pak, HP baterai laptopnya lowbat Pak. Iya. Oke, siap. Iya, makasih Pak. Iya. Nah, untuk mengubah mindset orang tua yang seperti itu gimana Pak? kembali lagi grow atau pick. Ya Pak. Apa namanya, pemahaman yang sangat-sangat mendalam. Kasih waktu sampai seperti itu ya, itu susah memang ya Pak ya. Susah memang ya. Maka bisa dilakukan ya ketika memang orang tuanya mau komit. Kalau tidak mau komit ya sampai kapanpun ya akan tetap seperti itu. Misal nih, kita sudah mengarahkan anak di sekolah, sudah menasihati orang tua untuk memberikan aturan. Kok di rumah orang tua tidak komitmen, ya tidak akan selesai. Iya betul Pak. Siapapun pakar, siapapun yang menasehati, jadi yang bisa memberhentikan itu dua ya, satu komitmen orang tua dan anak. Yang kedua itu ketika amit-amitnya terjadi di candu, kemudian sakit, mental dan lain sebagainya, itu biasanya baru betul-betul sadar gitu ya. Sadar tapi sudah terlambat gitu ya di akhir. Itu. Betul Pak. Akan terjadi penyesalan karena ketika misal sekarang teman-teman tracking di YouTube ya, cari nanti berita anak yang candu terhadap gadget itu bisa sampai ke RSJ ya. Bisa iya betul Pak. Katanya apa namanya seperti itu ya, bisa sampai sakit gitu ya. Bahkan sampai cari guru untuk ini Pak. Apa namanya, untuk anaknya saya yang bermasalah kayak gitu, mereka cari khusus. Penanganannya seperti orang yang candu narkoba gitu katanya. Iya betul. Jadi harus pelan-pelan sampai nanti los. Iya betul Pak. Di sekolah saya sudah ada Pak, dia harus cari guru untuk ini dia anaknya. Iya. Gitu ya Pak Fatur Rahman. Jadi terapi. Orang kita sudah menasihati dengan cara apapun,
kok orang tuanya tidak mau komit, ya susah. Kunci utamanya ya komitmen, karena kan kita tidak bisa ngatur ketika orang tua di rumah, kita tidak bisa ngatur ketika anak sudah di luar sekolah gitu ya. Itu yang sulit memang. Jadi kunci utamanya komitmen gitu. Karena kebanyakan orang tua sekarang lebih penting cari uang, Pak. Nah, yo itu penting banget itu, Bu. Iya, tapi mereka tidak menyadari yang di depan mereka itu adalah harta yang paling berharga yang Tuhan titipkan. Betul. Cuma kalau cari uang memang penting ya. Iya, memang penting cari uang, Pak. Kembali lagi konsepnya itu harus seperti apa? Iya, tapi untuk mengondisikan anaknya itu kan bisa misal dengan dialihkan ke kegiatan, misal dititipkan ke nek masih kecil ke daycare ya dan lain sebagainya. Tapi dalam menitipkan daycare pun harus hati-hati ya. Kemarin banyak kasus, Pak. Kemarin kasus viral di Jogja itu ya, ya. Yang bayi diikat, orang tuanya berpikir ini sudah aman, ternyata di luar dugaan mereka, kan Pak? Nah, itu kan satu ya, itu sebenarnya salah satu usaha dari orang tua untuk menitipkan anak di tempat yang tepat. Gitu. Itu usaha yang sudah dilakukan orang tua. Tapi ternyata yang diberi amanah itu tidak amanah. Bertanggung jawab. Iya, tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Sehingga ya jadinya blunder itu kemarin ya, sangat merugikan ya. Harusnya anak di situ mentalnya jadi bagus karena lemah mentalnya rusak Pak gitu ya. Betul sebagainya gitu. Makanya kalau mau idealan yo diasuh orang tua gitu sendiri ya. Cuma ya kalau kita lihat realitas sekarang banyak orang tua yang dua-duanya bekerja karena memang tuntutan ekonomi ya. Iya, betul ya. Pak. Serba salah di kita itu ya. Karena nek satu toh tidak bisa mencukupi dan lain sebagainya, sehingga dua-duanya kerja ya. Itu memang pilihan yang serba sulit gitu ya. Itu yang menjadi dilema orang tua, Pak. Gimana, Bu? Itu yang menjadi beban juga buat orang tua, mau pilih kerja kah untuk mengurus anak kan? Enggak kerja? Kalau enggak, iya yang jadi beban berat itu biasanya ekonomi. Kalau ekonomi, nah apa saya rasa yang perempuan tidak bekerja tidak masalah. Iya, tidak masalah. Iya sih Pak. Iya, itu biasanya kan kalau dari itu perempuan. Ya kebanyakan kalau di kota memang keduanya kerja Pak. Iya. Ya itu tadi kerja itu karena memang butuh yang pertama, yang kedua sosialita tadi itu ya. Iya, kembali ke sosial. Standar sosialita biasanya agak berat gitu ya. Betul Pak. Oke, sambil saya cek lagi ya. Boleh Pak. Bu Justina. Ada Pak. Ya. Ada. Yuniasi 2. Tidak ada ya. Astri Wahyuni. Hadir Pak. Ida Wuri. Hadir Pak. Terus Sarje Anakota. Ini dari awal tidak pernah ya. Wantini. Iya. Hadir Pak. Hadir ya. Rismawati. Febriani. Hadir Pak. Haji Suryani. Hadir Pak. Berarti yang tidak hadir itu
Cek Pak ya. Itu suara hujan dari Bu Risma, enggak salah. Iya, Bu Risma. Suara hujan di sini deras banget Ibu. Tiba-tiba Iya, hilang iya, suara. Ibu. Kalau memang bisa mikrofon Ibu dimatikan dulu, Bu. Oke. Yang tidak hadir 2 ya, ada Sarje Anakota Pari, yang kedua Yunia Sihwa. Betul ya? Nah, ini sudah hadir. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan apa? Ada Pak. Halo? Halo. Ini dengan Bu Salga Pak. Ya, silakan Bu. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak memilih-milih guru karena anak-anak terkadang suka memilih dan hanya mau dengan guru-guru tertentu Pak, sehingga muncul kecemburuan guru yang lain gitu. Oke, ini beda kasus ya. Biasanya kecemburuan sosial itu pada anak didik ya, gurunya malah ya. Ya, pertanyaannya Ibu ini mewakili. Iya. Berkaitan dengan itu semua ya. Berarti Ibu ada nilai plusnya, Bu. Itulah Bu. Iya. Memang kalau Iya. Kalau di sekolah begitu Pak. Kalau bukan saya yang mengajar, orang tidak mau Pak. Nah, dia mau. Ya, berarti kita tuh ada nilai plus, Bu. Itu aja lah, Bu. Jangan ambil pusing. Iya, sampai kepala sekolah pusing kalau saya tidak masuk. nempel Bu, kamu jam. Iya, kepala sekolah sampai pusing. Jauh saya tidak masuk. Enggak udah jadi aku tolong ah. Itu aja, Bu. Ambil singkatnya. Berarti Ibu punya nilai plus bagi anak-anak. Udah. Enggak ribet kan? Iya. Sampai kepala sekolah aku bilang, Ibu jangan ambil libur. Jadi saya bilang bagaimana caranya bisa ada kegiatan juga. Orang tuanya pun ngikut sama kita juga Bu gitu. Itu sih dulu. Dari tadi kau jadi kamu tolong. Kalau saya terus yang mengajar, yang guru lainnya bagaimana? Nanti Enggak tidak. apa-apa, mereka makan gaji buta jalan. Kita capek Bu ya. Oke, sudah. Kadang-kadang kita diminta kita Bu jajannya Bu. Bu jajan Bu bilangnya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Itu memang ada hal-hal seperti itu. Kenapa anak condong ke salah satu guru? Itu biasanya guru itu memiliki daya tarik. Nah, daya tarik itu biasanya kalau di PAUD itu bukan pada penampilan. Biasanya yang paling cenderung dominan itu adalah pada performa. Ya, pada performa. Bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru itu bisa memahami keinginan anak, bagaimana guru itu bisa memahami kondisi anak, sehingga anak itu merasa diperhatikan, sehingga anak itu merasa terlayani dengan baik. Maka salah satu caranya ketika sudah terjadi seperti itu, perlu adanya standarisasi pengajaran itu, kompetensinya dan lain sebagainya. Makanya ada pelatihan. Kalau di PAUD ada dari diklat dasar sampai diklat mahir ya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara upaya yang dilakukan pemerintah untuk standarisasi kompetensi gurunya. Ya, sehingga tidak jomplang. Kalau ada yang kreatif, kemudian ada yang tidak, ya tentu saja anak-anak akan lebih senang dengan guru-guru yang bisa lebih kreatif. Ya. Itu sehingga perlu adanya standarisasi ya. Itu mulai dari pelatihan ya, penyamaan persepsi dan sebagainya itu perlu untuk dilakukan. Makanya guru selain mengajar juga perlu untuk belajar ya. Belajar cara mengajar dan lain sebagainya.
Itu karena ya semakin kesini kan zaman semakin berkembang, dunia anak juga mengalami perkembangan ya. Contoh yang dulu anak mainnya apa namanya main di luar, main petak umpet, sekarang mainnya gadget. Sehingga kita perlu penyesuaian ke sana. Itu ya Bu ya. Pasti Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi perlu standarisasi, pelatihan dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya justru kebalikannya Pak. Gimana? Kalau saya justru kebalik, saya Pak. Kalau saya justru kebalikannya. Saya lebih Tidak disukai murid sama anak-anak, dekat sama anak-anak maksudnya. Cuman ibu-ibunya yang malah nggak suka ke saya. Dalam artian setiap ada kejadian misalkan di rumah ya, tiba-tiba anak baru datang, Bu Guru, tadi mamah aku dimarahin sama bapak. Loh emangnya kenapa Tong? Gitu ya. Kan bahasa Sundanya otong ya Pak ya. Kenapa nak? Itu tadi ibu minta uang sama bapak tapi nggak dikasih, bapaknya malah marah. Terus ada lagi kemarin kejadian yang bikin saya rada gimana gitu di sekolahan. Ada kejadian anak yang aktif banget. Nak mendiang nih, ada dong. Jam tuh. Ini Bu Salda, mikrofonnya bisa di off-kan dulu ya. Suaranya bertabrakan. Nah, silakan Bu, dilanjutkan. Nah, ada anak yang aktif banget di sekolahan. Terus sama teman-temannya kan otomatis dihindari ya Pak ya, sama ibunya juga dihindari kayak gitu karena kalau aktifnya itu cenderung ke nakalnya. Tetapi setelah beberapa bulan ini saya dekatin anaknya otomatis kan berubah, ada perubahan lebih baik lagi alhamdulillah. Tetapi ketika ada satu kejadian yang misalkan kayak kemarin kejadiannya sepatu hilang sebelah Pak, kebetulannya teh. Sepatu hilang sebelah diumpetin sama temennya, bukan yang si A itu yang ngumpetin. Ibu-ibu malah mengejasnya itu bahwa si A yang telah menemukan. Jadi saya sudah berusaha maksimal dengan anak, baik merangkul anak juga suka sama saya alhamdulillah. Tetapi ibu-ibunya tidak terbuka. Justru ibu-ibunya tidak terbuka sama saya, malah istilahnya ngerumpi di belakang loh Pak. Anak si A ini tuh kok kayak gini gitu. Apa karena ibunya bekerja di luar ya? Tapi kalau saya perhatikan anak yang A ini justru malah berubah. Ibu-ibunya yang ngerumpinya di belakang Pak, itu nggak terbuka ke saya, justru lebih terbuka ke guru lain. Maksudnya seperti itu. Ya. Bisa ini deh Pak. Itu memang rumit ya, kasustik ya. Tidak semua seperti itu. Karena memang ya itu orang tua itu akan cenderung membela anaknya ya. Dan ketika misal di satu komunitas ya, misal sudah ada anak yang sering berbuat tidak sesuai norma, kemudian sesuatu saat terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya, yang berkaitan dengan norma, biasanya yang akan tertuduh pertama itu adalah anak tersebut yang sering meskipun bisa jadi tidak gitu. Tidak melakukannya lagi. Iya. Jadi yang pertama satu, orang tua itu akan memiliki kecenderungan membela anaknya. Itu yang pertama. Poin pertama. Poin kedua, ketika ada masalah kok tidak tahu, misal tadi sepatu hilang, akan tertuduh adalah orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Itu poin kedua. Sehingga di situ sebenarnya perlu adanya penelusuran lebih mendalam dan lain sebagainya. Memang sulit ya, kalau di lingkungan itu sulit ya. Itulah model macam tu. Sudah ngerumpi di belakang. Itu iya Pak, seringnya ngerumpi di belakang. Sehingga perlu, kalau untuk menyelesaikan masalah tersebut ya perlu adanya ketegasan, misal penyamaan persepsi ya.
Kalau tadi misal Bunda cerita sering mengadakan kelas parenting kelas. Nah, disitulah kesempatan untuk menyampaikan. Ya. Jadi kalau ada hal seperti itu kok sudah secara individu tidak mengena, sampaikan di forum. Itu biasanya kalau psikologi orang ya, kalau misal secara pribadi sudah tidak bisa di penyamaan persepsi, tidak bisa dinasehati, biasanya kalau di forum itu akan lebih mengena ya. Tapi jangan menyebut orangnya gitu. Jadi penyamaan persepsi ya, kita di sini terjadi seperti ini, baiknya seperti apa, dikembalikan ke forum. Jadi tidak menyalahkan orang itu di forum ya, tapi kita bisa menyamakan persepsi ya. Ini sudah ada kejadian seperti ini, kehilangan dan sebagainya. Itu perlu penyamaan persepsi di situ. Karena orang langsung dijudge satu orang di forum kan juga ini akan sangat merasa ya tidak baik. Tapi kalau itu kok forumnya diskusi tapi jangan menyebutkan personal. Jadi ada masalah seperti ini nih, baiknya bagaimana secara umum. Itu jadi memang kasuistik ya. Kadang di sini tepat, di situ tidak tepat ya, sama dengan karakteristik anak usia dini ya, sangat egosentris ya. Ketika misal kita menerapkan pola A ke si A itu, oh ini sangat tepat, berkembang dengan baik. Belum tentu ketika itu kita terapkan ke si B itu akan tepat. Jadi jadi yang bisa memetakan kemudian bisa menganalisis sampai mengambil tindakan dengan sebaik mungkin ya yang sering berinteraksi secara langsung. Bunda-bunda sekalian itu di lembaganya masing-masing. Itu ya, Bunda. Ya. Orang tuanya nggak terbuka, Pak. Sama saya justru lebih terbuka ke guru yang duanya itu, yang teman saya. Pas kebetulan kejadian itu mereka nggak ada di tempat, justru saya yang ada di tempat tidak dikonfirmasi sama orang tuanya. Itu ya berarti caranya bisa menasihati lewat dua guru itu selain jenengan yang memang sudah punya komunikasi dekat. Ya, kebetulan saya sama sekolah beda wilayah Pak, dari rumah ke sekolah ada jarak 2 kilo dan guru itu guru setempat sama sekolahan satu desa. Saya beda wilayah. Jenengan dekat dengan gurunya toh? Iya, dekat dengan gurunya. Itu maksudnya menasehatinya lewat gurunya, guru yang dua itu. Guru itu dua itu suruh menyampaikan, suruh mengkomunikasikan gitu. Sebagai perantaranya gitu. Jangan malah justru tidak ada komunikasi nanti dua guru ikut ngompori ya bubar ya. Enggak Pak, justru kadang-kadang guru yang satunya malah langsung ngejudge saya bahwa itu perbuatan salah gitu. Kadang suka anehnya kayak gitu. Iya, makanya perlu adanya komunikasi, pola komunikasi ya, Pak. Iya, betul. Biasanya kalau saling di belakang itu nggak akan ketemu. Gitu. Jadi perlu diluruskan, musyawarah untuk mencapai mufakat, gitu ya. Teorinya gitu loh. Apa itu berhubungan dengan karakter orangnya gitu Pak? Enggak deh. Ya itu bisa jadi enggak berhubungan sama karakter. Iya, berhubungan juga. Kalau karakter orang tua kan beda-beda ya. Makanya tadi saya katakan ya, satu, ketika ada anak salah, orang tua itu akan cenderung membela anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan norma, maka biasanya yang akan tertuduh pertama adalah orang yang biasa melakukan itu. Karakternya seperti itu. Termasuk, misal, biasanya ketika itu sudah menjadi karakter, maka mau dimanapun tempat sekolah itu, mau dimanapun lingkungan anaknya itu, ketika terjadi masalah, nanti orang tuanya pun akan hal serupa gitu. Ketika itu memang sudah menjadi sebuah karakter.
Makanya penting adanya forum-forum ya, diskusi, komunikasi, parenting itu penting. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, apakah karakter seseorang itu berhubungan dengan latar belakang pendidikannya, Pak? Tidak 100%. Tidak ya. Bahkan yang tidak berpendidikan karakternya lebih bagus juga banyak ya. Kalau kita lihat koruptor, apakah dia tidak berpendidikan? Dia berpendidikan tinggi gitu ya. Bahkan sampai doktor dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sangat kasuistik, Pak. Jadi bisa berhubungan, bisa tidak. Karena ketika kita bicara karakter ya, karakter itu kan ada tokohnya ya, Thomas Nicola contohnya. Pertama adalah moral knowing. Moral knowing itu seseorang melakukan moral karena hanya dia tahu saja. Oh, saya tahu ini baik, ini buruk. Itu baru tahapan pertama. Kemudian yang kedua adalah moral feeling. Moral feeling itu dia bisa merasakan, oh kalau saya berbuat salah seperti ini nanti akan merugikan orang lain. Tidak hanya sampai tahu ini salah benar. Terus yang ketiga yang paling besar adalah action. Karena dia bisa melakukan moral itu dengan baik. Ketika misal orang berpendidikan sampai S3 baru sampai moral itu baik ya. Tapi oh ini buruk nih, saya korupsi itu buruk, tapi ini menguntungkan, dia akan transaksi seperti itu. Jadi pendidikan tidak serta-merta menjadikan standar moral pada seseorang, itu tidak ya. Itu ya Pak ya. Jadi pendidikan tidak serta-merta langsung menjadikan sama seperti standar moral. Jadi kasuistik. Oke. Terima kasih Bapak penjelasan. Ya, itu kalau dirunut di teorinya Thomas Nicola tadi itu sangat jelas ya. Seseorang hanya tahu tentang moral, dia tahu baik buruk, tetapi ketika kok ada bisikan setan ya, kemudian ini apa namanya? Oh ini meskipun buruk tapi ini menguntungkan bagi saya, kalau tidak ketahuan tidak apa-apa. Itu kan berarti dia moralnya hanya sebatas tahu saja, tahu ini baik, ini buruk, tapi perilakunya tidak seperti itu. Koruptor itu kan pendidikannya sampun neng kulkas nggih tidak 100% koruptor. Ya ada lagi. Pak, ini sih bertanya biar nggak gabut aja ya Pak, karena makin sore udah makin loyo nih Pak. Iya. Masih satu kelas lagi nanti. Untuk kita ketahui bersama aja Pak, ini kan kami nanti 1,5 tahun selesai ya Pak. Iya. Nah, terus itu wisudanya online juga atau gimana Pak? Kalau itu saya kurang paham. Jadi kalau di budaya itu kan kalau saya itu sebagai tutor jadi bukan pengelola. Jadi saya hanya ditugasi untuk mendampingi teman-teman belajar saja. Jadi aturan wisuda seperti itu yang lebih tahu teman-teman waktu penyamaan persepsi di awal. Iya, kalau untuk dan di awal itu sih Pak, untuk masalah biaya wisuda menurut itunya sudah tidak ada. Tapi belum tahu untuk wisudanya itu apakah sistemnya online atau bagaimana. Itu ada yang online, ada yang offline Ibu. Itu kebijakan UT daerah masing-masing. Oh, terima kasih Pak Fatur. Iya, sama-sama. Biar sedikit Anda gabut ya Pak, Anda terlalu pusing, udah makin sore, udah makin blank dah nih. Iya. Mau ngopi dulu, ngopi. Bisa sambil ngopi kan Pak? Boleh. Ya, yang tetap semangat, tidak ngantuk gitu ya. Iya, ngantuk aja. Tina tidak lagi tepuk semangat ya? Kasih tepuk semangat dulu. Oh, tepuk semangat dulu, ayo semangat. Bangun.
Bapak mau tanya, Bapak kebumennya di mana, Pak? Saya kebumennya di Sari. Dekat kampus saya, kampus UNU. Oh, Kebumen itu daerah mana sih, Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Ibu. Jawa Tengah. Oh, Saya maklum dari lah Pak Brebes, Fatur. Pak. Saya kan orang Kalbar, saya enggak tahu. Iya. Ya, Kan jadi main-main ke sini, Bu. Insya Allah. Ke Tegal, Bu, ke Guci. Iya, insya Allah. Semoga ada rezeki. Sudah aman, Pak Fatur? Sudah aman belum? Udah aman, Pak. Sudah ya. Tapi sudah ini normal lagi wisatanya. Iya, sudah normal lagi udah. Ini kalau Ke Brebes, Pak, ke Waduk Malahayu, Pak. Dari Brebes, Pak. Malah Brebes, dari Brebes. Brebesnya mana? Ke Banjarharjo, Pak. Waduk Malahayu. Iya, kalau Waduk Malahayu, Pak. Cirampok kalau Perbatasan Cirebon itu berarti. Deket. Iya, Pak, saya perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau ke Cirebon deket, ke Kuningan juga deket. Iya. Ujung Brebes. Iya. Kalau Jadinya istri Sunda. saya ujung timur istri saya, Bumiayu. Bumiayu, iya. Brebes. Deket. Dari Pak Fatur deket itu, Tegal. Sering ke Tegal. Ya deket, Pak, itu Bumiayu. Iya. Saya lihat di TV ya, daerah-daerah Jawa, Bu. Oh, begini. Ayo, Bu, ke sini ke Jawa, Pak. Pernah, Pak? Mudah-mudahan ada rezeki ya, Bu. Keponakan saya kan kuliahnya di Semarang nih. Kalau memang ada rezeki bulan 9, saya jalan-jalan ke sana. Amin, iya. Iya. Tapi lumayan jauh kalau dari Semarang ke tempat kita, Bu. Oh, iya, Bu. Oh iya, bunda-bunda satu ya, pokoknya nanti saya minta tulis nama masing-masing di WA grup ya. Hanya nama. Misal saya Rizdianto Hermawan, cuma WA Rizdianto Hermawan terus kirim. Jangan ada nama titik 2 itu jangan. Langsung nama saja Rizdianto Hermawan kirim, Fatur Rahman kirim, Christina Esti Diana kirim, itu ya. Untuk apa? Biar nanti nomor masing-masing saya respon ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak, kalau kami satu saat meskipun Bapak ndak tua pada tidak ada kelas, kami minta bantuan Bapak respon ya, Pak ya. Harus, Pak. Nanti ada bayarannya dari saya kasih pantun untuk Bapak. Kalau saya dari dulu jika bisa membantu dan punya kesempatan punya waktu, insya Allah saya bantu ya. Karena ya beberapa kali ada juga ya mahasiswa UT seperti misal apa dulu itu untuk tugas akhir cek Turnitin dan lain sebagainya itu bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya, nanti di grup cukup ketik nama lengkapnya saja tanpa embel-embel apapun. Oke, iya Pak. Enggak mesti seperti saya nanti panjang seperti Sungai Kapuas, enggak perlu ya Pak. Iya, perlu. Ya, ini tinggal 7 menit lagi ya. 5 menit lagi Pak. 4 menit. Ini di timing rekaman 7 menit ini. 7 menit ini. 1 jam 53 menit. Oh. Kurang 4 menit. Nyanyi dulu lah kita, nyanyi dulu Bu. Terima kasih Bapak, nanti pada akhirnya tinggal keluar. Ya. Tanya. Monggo. Kadang tuh saya bentrok les. Ini suaranya putus ya. Jadi satu saya seringnya oleh nggak bisa dari suaranya putus. Sinyalnya kurang baik. Nggak terdengar. Pindah suaranya tidak terdengar.
Tadi siapa? Bu Dwi Aryani ya? Bu Ervina, Pak. Bu Ervina, monggo. Iya, Pak. Bu Ervina. Iya. Iya, Bapak. Jadi kalau kalau jam 1 itu saya ada les nyampe jam 4 gitu. Maksudnya boleh nggak sembari les tapi sembari berweb, boleh nggak sih? Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Kalau saya prinsipnya tidak apa-apa. Yang penting kalau ada kebingungan ditanyakan, silakan didiskusikan dan sebagainya ya. Karena di web ini tuh bukan penjelasan materi ya. Diskusi terkait teknik perkuliahan. Kemudian ketika ada tanya tentang materi juga tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa diskusikan. Gitu. Oh gitu, oh ya. Iya Bapak ya. Yang penting diskusi di form diskusi itu, di bagian diskusi, dijawab, dikomentari itu. Nah, nanti penilaiannya paling banyak itu dari situ ya. Oh, nggih Pak, nggih. Dan tugas. Tuan Bapak. Jadi mau nyanyi tidak? Bapaknya udah kemana? Kita mau nyanyi untuk Bapak. Hilang. Dikira Bapak kabur. Dan Bapak break. Kita nyanyi dulu. Berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Oke, kita nyanyi dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Bunda, kalau saya bilang ute, yes, oke. Ute, yes, oke, tetap semangat. Bunda semua dan bapak-bapak ya. Kalau yang bapak saya panggil apa? Bapak-bapak atau Bunda. Ya, karena di kelas kita ada 2 bapak. Gimana? Di kelas kita kan ada 2 bapaknya, jadi bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Kalau saya dulu kuliah dipanggil Panda. Ada Bunda, ada Panda. Iya. Dulu saya tapi di sini bapak-bapak saja ya. Oke, ini tinggal 2 menit lagi. Silakan nanti yang mau beraktivitas disiapkan untuk aktivitas selanjutnya. 1 menit lagi. Nanti saya mohon yang rekam tadi ini dikirim di ini kan nanti hasilnya berupa link ya. Grup untuk aktif. Oke, mungkin bila salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan ya. Iya Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Kalau ada kata-kata. Pokoknya udah kuliah terakhir. Amin Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan tetapi semangat, semoga kalian semua lulus tepat waktu. Amin. Dan harapannya tentunya ketika sudah lulus ya akan lebih sukses karirnya. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih Ada 3 kali lagi. Iya Bapak, terima kasih untuk waktu. Terima kasih. Ya, oke. Sering di jadwal ya. Nanti ke depan
kalau memang Sabtu tidak bisa ya jadwal kita di jam sekarang ya. Iya, Pak. Selamat sore Ya, semua. kalau minggu aja. Sore, Bapak. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda, istirahat dulu, capek dah. Sholat Pak, udah sholat bunda-bunda sholat. Iya, Ibu. Udah jamnya kan? Sholat Ya, asar. silakan. Bunda sholat asar. Belum azan di sini, Bu. Oh belum tuh bunda. RTR Di tempat saya udah tuh dengarkan itu bunda. batasnya Ya, silakan bisa ditutup ya. Kalau mau diskusi, monggo silakan. Tapi linknya nanti dikirim ya setelah ditutup semuanya. Oke Bapak. Iya, Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Dadah bunda semua. Dadah, Binda. pun